Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang saya muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin abil qasimil mustafa Muhammad wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Muhammad ayat 19 berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Yang artinya, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tiada Tuhan sesembahan selain Allah, dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat kamu tinggal. Shadaqallahul aliyul azim. Berangkat dari ayat suci ini, ketahuilah bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, yang berarti agar kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, Sang Khalik yang menciptakan dan memelihara seluruh makhluknya, agar kita dapat bersyukur kepadanya dan menyembahnya dengan makrifat sebagaimana yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Itulah poin pertama sebagai muqaddimah dalam kajian mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, bahwasanya makrifat mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala membuahkan keyakinan kepadanya, dan keyakinan inilah yang mendasari pengamalan setiap hamba dalam ketaatan dan bersyukur kepadanya. Oleh karena itu, makrifat yang melahirkan keyakinan kepada Allah dan Rasulnya, keyakinan kepada hari akhirat, sangatlah penting, karena sebagai dasar pengamalan setiap hamba. Sekiranya dasar tersebut kuat, kokoh, dan benar, itulah yang menentukan kualitas pengamalan seorang hamba, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di sana terdapat satu pendapat bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala bertempat. Dengan kata lain, tempat itu menampung Allah Subhanahu wa ta'ala. Benarkah yang demikian itu? Mari kita simak penjelasan tentang masalah ini di dalam kitab Al-Asma wa Sifat karya Imam Al-Baihaqi, terbitan Darul Hadis Kairo, halaman 406. Imam Al-Baihaqi di dalam kitabnya ini menjelaskan, walladzi ruwiya fi akhir hadzal hadis, yang diriwayatkan di bagian akhir hadis ini, isyaratun ila nafyil makani anillahi ta'ala, adalah mengisyaratkan pada penafian atau peniadaan tempat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annal abda aynama kana, dan seorang hamba dimanapun dia berada, fahuwa fil qurbi wal bu'di minallahi ta'ala sawaun, maka dia dalam dekat dan jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sama bagi Allah. Wa annahu zahir, dan dialah yang maha tampak. Wa yasihhu idrakuhu bil adillati, maka benarlah mengenalnya, mengetahuinya dengan dalil-dalil. Al-batinu, dialah yang maha batin, yang tidak tampak. Fala yasihhu idrakuhu bil kauni fi makanin, maka tidak benar bahwa dia berada di satu tempat. Wastadalla ba'du ashabina fi nafyil makani anhu, dan sebagian ulama berargumen mengenai peniadaan tempat dari Allah Subhanahu wa ta'ala biqaulin Nabi sallallahu alaihi wa alihi, dengan sabda Nabi, anta zahiru, engkaulah yang maha lahir atau yang tampak. Falaisa fawqaka syai'un, maka tiada sesuatu pun di atasmu. Wa antal batinu, dan engkaulah yang maha batin atau yang tidak tampak. Falaisa dunaka syai'un, maka tiada sesuatu pun di bawahmu. Wa idza lam yakun fawqahu syai'un wala dunahu syai'un, dan jika tiada sesuatu pun
di atas Allah dan tiada sesuatu pun di bawahnya. Lam yakun fi makanin, maka dia tidak berada di satu tempat. Inilah penjelasan Imam Al-Baihaqi. Kemudian kita ingin mengetahui siapakah Imam Al-Baihaqi. Di dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala karya Imam Adz-Dzahabi, juz ke-13, terbitan Darul Hadis Kairo, halaman 363, pada nomor biografi 4177. Adz-Dzahabi di dalam kitabnya ini mengenai biografi Al-Baihaqi mengatakan, huwal hafidhul allamah. Al-Baihaqi adalah seorang ahli hadis yang hafal hadis dan seorang allamah, ahli ilmu. As-sabatu, seorang yang kuat dan konsisten. Al-faqihu, ahli fikih. Syekhul Islami, guru besar dalam agama Islam, dan seterusnya. Sampai pada halaman berikutnya, yaitu 365. Kemudian Adz-Dzahabi menyampaikan, walau sya'al Baihaqi an ya'mala li nafsihi madhaban. Sekiranya Al-Baihaqi membuat sebuah madhab untuk dirinya sendiri, yajtahidu fihi, dan dia berijtihad di dalam madhabnya itu, lakana qadiran ala dzalika, tentulah dia mampu demikian itu. Li sa'ati ulumihi, karena keluasan ilmunya, wa ma'rifatihi bil ikhtilafi, dan pengetahuannya serta wawasannya mengenai perselisihan. Itulah sosok besar seorang ulama yang bernama Al-Baihaqi, yang penjelasannya kita simak bersama-sama tadi dapat kita jadikan sebagai sandaran atau pegangan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah bertempat dan tidak membutuhkan tempat. Untuk menambah kejelasan yang lebih, mari kita simak keterangan di dalam berikut ini di dalam kitab Tafsirun Nasafi karya An-Nasafi, juz kedua, terbitan Darul Kalimit Thayyib, Beirut, halaman 6. An-Nasafi menyebutkan sebuah ayat, inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin. Sesungguhnya Tuhan kalian Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam masa 6 hari. Tsumma stawa 'alal arsy, kemudian dia bersemayam di atas arsy. An-Nasafi memberikan penafsiran terhadap ayat ini, ai istawalla, maksudnya adalah istawalla, yakni menguasai. Jadi bersemayam di atas arsy artinya menguasai arsy. Faqad yuqaddasud dayyanu anil makani, sungguh dia Allah yang maha kuasa, suci dari tempat. Wal ma'budu anil hududi, dan dia zat yang patut disembah, suci dari batasan-batasan. Dari semua penjelasan yang telah kita simak tadi, dapat kita simpulkan bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah bertempat dan tidak membutuhkan tempat, tetapi tempat itulah yang membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika dikatakan sebagaimana di dalam ayat tadi bahwasanya Allah bersemayam di atas arsy, An-Nasafi menafsirkan bahwasanya yang dimaksud dengan bersemayam di atas arsy itu artinya adalah menguasai arsy. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.